semuanya, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang room database. Jadi di video ini kita tidak akan coding ya, tapi saya akan menjelaskan room database-nya sendiri. Nah, room database itu apa? Ya, room database ini bisa kita bilang dia adalah lanjutan dari SQLite. Jadi pengembangan dari SQLite yang disiapkan memang untuk data dengan kapasitas yang besar. Jadi kalau kita mau membuat sebuah program ya, nah Google sendiri menyediakan room ini agar kita dapat mengakses database yang kita punya ya, itu dapat berjalan dengan lebih optimal. Jadi room ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Android ya pada Google I/O 2016 dan sekarang sudah sangat banyak digunakan dan secara performanya baik, dan juga pada saat kita mengaplikasikan itu jauh lebih mudah daripada kita menggunakan SQLite. Di sini kita juga bisa menggunakan query, jadi nanti kalian bisa lihat bagaimana sih kita menggunakan sebuah room database. Nah, yang kalau kita lihat dari arsitekturnya, room database itu seperti ini. Jadi di sini ada room database ya, lalu ada juga yang namanya DAO atau Data Access Object, nanti kita kenal dengan DAO. Lalu ada juga entity. Ya, jadi tiga hal ini adalah hal yang paling penting di dalam sebuah database room. Nah, apa aja fungsinya? Fungsinya adalah seperti ini. Jadi kalau database, dia berisi penampung database ya, yang berfungsi sebagai titik akses utama bagi koneksi saat ini ke data relasional aplikasi yang persisten. Jadi apakah harus ada? Iya, database ini harus ada. Nanti secara filenya juga kita bedakan antara DAO, entity, dan juga database. Nah, entity sendiri dia merepresentasikan sebuah tabel. Jadi kalau biasanya kita buat tabel ya, nah di room ini kita gunakan entity. Sedangkan DAO sendiri berisi metode ya, yang akan kita gunakan untuk mengakses database-nya. Contohnya, kalau database kita bisa bilang seperti ini ya, jadi di sebuah database itu kita atur entity-nya dia ada di mana, lalu versionnya berapa. Version ini otomatis kalau misalnya kita melakukan perubahan pada database, maka version ini harus kita update. Nah, nanti kita juga akan ketemukan error gitu ya, atau notifikasi di Android Studio-nya pada saat kita mengubah database dan kita tidak melakukan perubahan versi. Nah, pada saat kita melakukan perubahan versi, biasanya kita akan diminta untuk melakukan migrate atau migrasi dari versi yang sebelumnya ke versi yang kita buat sekarang. Nah, lalu entity sendiri, entity ini kita bisa bilang gitu ya, kita biasanya buat dalam bentuk data class. Nah, di sini kita sebutkan, jadi di dalam tabel itu kita punya primary key apa, kita punya kolom apa, namanya, nama masing-masing kolomnya apa gitu ya, itu kita sebutkan di dalam sebuah entity. Jadi biasanya kita sebut misalnya dengan user gitu ya, terus kalau misalnya kita mau buat node seperti yang nanti akan kita coba ya, kita akan gunakan nama kelasnya adalah node. Nah, lalu yang berikutnya adalah DAO. Jadi di DAO ini tadi kita disebutkan ya bahwa isinya adalah sebuah metode yang menghubungkan dengan database-nya. Jadi kalau di DAO kita akan lihat bagaimana misalnya kita mau select all, kita mau delete misalnya, terus kita mau mencari sebuah data, kita mau menambahkan sebuah data, nah itu adanya di DAO ini. Nah, otomatis pada saat kita lakukan delete, insert gitu ya, dia sudah ada query yang memang terintegrasi di situ. Jadi kita nggak perlu lagi buat dengan query, tapi kalau misalnya kita mau melakukan select dengan kondisi-kondisi khusus ya, nah kita butuh menggunakan query. Jadi kalau kalian lihat di sini ada add query, ada add insert, ada add delete. Nah, pada saat kita insert ya,
kita tinggal add insert, lalu kita buat fungsi apa sih yang akan kita gunakan untuk insert, untuk menambah data. Jadi nggak harus nama fungsinya adalah insert all gitu ya. Delete juga gitu. Nama fungsinya tidak harus delete. Jadi misalnya kita bisa aja delete data seperti itu ya. Delete user. Nah, itu bisa kita gunakan di DAO ini sendiri. Tinggal kita berikan informasinya, apakah dia sebuah fungsi delete, sebuah fungsi insert gitu ya, sebuah fungsi update, atau dia akan menjalankan sebuah query. Nah, di sini kita lihat ada coroutine ya. Coroutine ini nanti akan kita gunakan untuk menggantikan asinkronus. Jadi nanti kita bisa gunakan coroutine secara langsung ya, kita akan gunakan dispatchernya. Kita juga akan tambahkan dependensinya. Jadi beberapa library yang akan kita gunakan di Android Studio itu kita akan harus tambahkan dependensinya. Sama dengan room kita juga akan tambahkan dependensinya. Nah, di dalam coroutine kita akan kenal yang namanya dispatcher. Dispatcher ini bisa kita bedakan menjadi 3 hal ini yang penting ya. Ada main, ada IO, dan ada default. Main itu dia akan menjalankan fungsi-fungsi yang berhubungan langsung dengan UI. Jadi kalau dia berhubungan dengan tampilan, dengan inputan gitu ya, itu akan menggunakan dispatcher main. Tapi kalau dispatcher IO, dia akan menjalankan fungsi yang tidak berhubungan langsung dengan UI. Jadi misalnya melakukan read and write di room, di SQLite, itu kita gunakan .io. Lalu ada juga yang namanya dispatcher default. Nah, ini untuk menjalankan function ya yang menggunakan kinerja CPU, misalnya sorting data. Nah, itu kan pasti butuh CPU yang lebih besar gitu ya, maka kita akan gunakan default. Nah, pada saat kita menggunakan room, kita bisa lakukan app inspection. Jadi kita bisa melihat tabel apa sih yang kita punya di dalam room tersebut, di dalam database kita. Atau misalnya kita mau melihat datanya ya, nanti di dalam situ kita bisa gunakan apakah kita mau lihat secara live update atau tidak. Nah, caranya gimana? Kalian bisa buka aja, kalian tampilkan app inspection-nya di menu view, lalu kalian pilih tool Windows, lalu kalian pilih yang app inspection. Nah, di dalam app inspection itu pada saat kalian sudah jalankan programnya, maka kalian bisa memilih. Ya, kalau kalian tidak jalankan program, maka ini akan berwarna abu-abu. Jadi yang di dalam Pixel 2 API 28 ya, itu kebetulan adalah AVD yang saya gunakan. Nah, itu akan warnanya akan menjadi abu-abu. Tapi pada saat program kalian sudah jalankan, kalian akan menemukan 2 hal ini. Jadi ada database inspector dan ada background text inspector. Nah, kalian tinggal pilih yang database inspector. Lalu di dalamnya kalian bisa lihat di bagian bawah itu ada node database dan ada node DB. Di sini saya punya 2 database ya, node database dan node DB. Nah, yang node database itu sifatnya dia adalah close, jadi dia tidak terhubung dengan aplikasi yang saya pakai saat ini. Sedangkan yang node database itu dia masih aktif, dan di dalam node DB sendiri itu ada tabel yang namanya tabel node yang saya gunakan. Isinya apa? Kita tinggal klik 2 kali di node-nya, maka dia akan tampil di sebelah kanannya seperti yang saya capture di sini ya. Jadi di node itu saya punya ID, punya judul, dan punya deskripsi dan juga tanggal. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau lihat ya, apakah data kalian masuk atau tidak, kalian bisa buka langsung di dalam database inspektornya. Oke, untuk referensinya ya kalian bisa langsung lihat di developer Android. Di situ sudah ada code lab-nya, sudah ada room-nya gitu ya. Mungkin juga mereka akan menggunakan MVVM, tapi kalian nggak perlu bingung gitu ya. Nanti kita juga akan coba di versi yang sederhana tanpa MVVM. Oke, saya kira itu untuk materi kita hari ini ya. Jadi apa yang akan kita pelajari adalah hal-hal yang ada di sini. Jadi room, coroutine gitu ya, itu yang akan kita gunakan di materi kita hari ini. Oke semuanya, terima kasih sudah melihat video ini.
Ya, kita akan lanjutkan di percobaan dengan langkah-langkah yang sudah saya berikan. Oke, terima kasih.